Oh, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa qala wa atimul hajja wal umrata lillah. Amma ba'd, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Yang saya hormati dan muliakan Bapak Ustadz Haji K. Iskandar beserta tim dari Kementerian Agama Kota Bima, yang saya hormati dan muliakan seluruh jamaah haji tahun 1445 Hijriah. Insyaallah, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Nikmat imanul Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat-nikmat lainnya yang begitu banyak Allah berikan. Termasuk nikmat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di tahun ini. Ini nikmat yang luar biasa. Karena ayahanda dan bunda sekalian, inna laisa mudhafati bil haji wal umrah. Tidak ada istilah kebetulan di dalam haji dan umrah. Kebetulan bawa orang toi, orang toi setor, lo kelau ke lain. Kebetulan bawa piti, karena wara dong dor piti Allah. Kebetulan badai denake, tidak ada kebetulan. Ya. Karena ketika kita bertarbiyah itu labbaik Allahumma labbaik la syarika lak. Kami memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Jadi karena panggilan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita doa seraan doake insyaallah akan hadir di tanah suci yang mulia di Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah insyaallah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman. Ya, sebelum ada sampaikan terkait materi yang diberikan, tadi ada satu pertanyaan ya dari jemaah terkait di sebuah waktu menyalahi ayat-ayat Allah ya, ketika kita misalnya do kesehatan ke perisan do wati horin do atau beliau ke tihorin do ya. Apakah tidak menyalahi ayat Allah? Apakah tidak menyalahi takdir Allah? Ya, tidak, insyaallah ya. Tadi ayat yang saya sampaikan di awal, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Malah ketika kita memaksa orang yang tidak mampu untuk berangkat berhaji ya, termasuk di dalam istita'ah kesehatannya, ini yang perlu dipertanyakan, apakah tidak menyalahi ayat Allah ini? Sementara Allah perintahkan untuk berhaji bagi yang mampu. Dan para ulama sudah menjelaskan di antara kemampuannya adalah istita'ah di dalam kesehatan. Ya, maka banyak ayat-ayat yang lain yang juga Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita ya. Ya, tentang urusan menjaga misalnya kesehatan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah itu tidak akan mengubah keadaan kita kecuali kita juga mau untuk mengubah keadaan yang ada pada diri kita ya. Itu modap lampa lalu PSAK itu tempat lati-lati lampa secara rasa misalnya aina ya. Karena pedere madadah ayat dende 10 kilo latok baka ya. 5 kilo lampa lao, 5 kilo lampa dula ya. Jadi aina ada latihan rasa ya. Dede wali japede. Ya, insyaallah, dan tidak pernah terjadi do kesehatan ke mas sengaja
kanta lau itu dah insyaallah tiaran ya, tiaran ya. Kemudian terkait dengan masalah puna doma support loi ya, seperti TBC misalnya surah war 2 minggu nonoloi TBC ke waktu itu loan gete dom kelahi mapentin terus nonoloi ya, pentin terus nonoloi ya. Ya awali por 2 bulan palain dengan nonoloi kemarin di tahun bersama Madrasah ada 3 orang jamaah yang menderita TBC tapi cahanonoloi tetap lau ya, tetap lau, dan di sana kami kawal untuk tetap meminum obatnya insyaallah. Jadi seperti itu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita akan bicara tentang tradisi dan kultur sosial budaya Arab ya, jadi ya, sengaja kani madam laki karena doa agak kani serah baju gamis lagi jadi matoi bersama tua ya. Ya jadi budayanya seperti itu. Jadi apa mereka menggunakan pakaian ya, pakaian seperti ini watikani bunendaita serawal baju yang berbeda ya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian di dalam masalah tradisi ini, apa yang dimaksud dengan tradisi ya? Tradisi itu kebiasaan yang dilakukan di dalam jangka waktu yang lama yang telah menjadi bagian kehidupan suatu masyarakat. Jadi rawirnginan ya, kadang-kadang sesuatu yang sudah menjadi turun-temurun di situ ya. Tradisi diteruskan dari generasi ke generasi baik secara tertulis maupun lisan sehingga hal tersebut tidak punah. Kemudian kultur merupakan kebudayaan yang dihasilkan manusia lewat pikiran, perbuatan dan perasaannya. Yang disebut dengan kultur sosial budaya berarti budaya yang lahir dikarenakan proses interaksi antara seorang dengan orang lain yang berdampak pada inisiatif individu. Lalu bagaimana dengan kultur sosial budaya Arab? Hasil pikiran, perbuatan dan perasaan dari bangsa Arab yang berbeda dengan kultur sosial budaya yang lain. Jadi ada yang berbeda ya, antara apa yang menjadi kultur dari tradisi sosial budaya Arab dengan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara tradisi Arab yang biasa yang mereka lakukan adalah ada mujamalah namanya, ya basa-basi. Berbeda dengan budaya barat yang cenderung ekspresif dan berbicara langsung dan lugas, orang Arab tidak berbicara secara langsung untuk mengungkapkan maksud aslinya. Orang Arab akan berbicara banyak hal terlebih dahulu dan banyak basa-basi atau mujamalahnya. Jadi wati akan tuk dulalon au di nuntun ya bunes ndai nih ya, ndai ya basa-basi lau arongga kau madau kan untuk om kelai-lai ya ampo korongga maksud baru kemudian menyampaikan maksud ya. Kemudian kecenderungan intonasi bicaranya keras ya. Jadi aino yento ita doho arongga esaka ya. Kemudian di Mekah terutama itu intonasi bicara orang Arab itu keras ya, untuk mengekspresikan kekuatan dan ketulusan, apalagi kepada orang yang mereka sukai ngah dia adende ngana elin ya. Ya jadi jangan sampai kecep itu doh naik nawan. Kadang-kadang di Masjidil Haram itu yang nguandai kau lampa dohore ya iyalah haji iyalah ya. Wati mbanin mau kau lampa ya. Mau kau lampa atau kadang-kadang daita ki di kai pendaire aka hidi di lampa gitu ya nangwa torik iyalah haji lampa lalu pre ya. Lampa ikuti saja ya aina paksa boda ki di kentu tede bambotom ki dire ya. Lampa karena di seberang sana waran kosong botok kosong hidi di sembia kaiga kau ken lampar ya. Kadang-kadang daida ne pak buat pauda isi kain kosong tage padahal tedere diru dong cumbu kain pamai lu ulus ken dai tede ditidu dari lu alam padau ya kadang-kadang ya
Jadi kita kadang menganggapnya Aussie keras kan, seperti ini orang di sini ya. Ya tidak, ya insya Allah mereka ya baik saja dengan suara-suaranya yang keras itu ya. Kemudian ekspresi bahasa tubuh. Orang Arab akan menguncupkan semua jari-jari tangannya dengan ujung-ujungnya menghadap ke atas sebagai pengganti kata-kata tolong ya, sebagaimana kita juga ya. Atau tunggu sebentar, atau tolong sabar sedikit. Budaya lainnya, orang Arab akan saling merangkul seraya mencium pipi dengan bibir ketika berjumpa dengan teman dekatnya. Ini perilaku yang dianggap tidak lazim oleh bangsa lain di dunia, mungkin juga oleh kita orang Indonesia. Jadi dihin adende seperti itu yang mereka lakukan. Ya. Kemudian antara budaya Arab dan Islam. Arab Saudi dikenal dengan negeri kelahiran Islam dan anggapan pada umumnya bahwa masyarakat Saudi itu Islami. Tetapi tidak 100% demikian. Mereka juga bagian dari budaya Arab, termasuk warisan jahiliyah dengan segala pernak-perniknya. Termasuk cara dan etika mereka dalam berkomunikasi tidak selalu santun seperti diajarkan Al-Quran dan Sunnah. Jadi warajam bunel Abu Bakar As-Siddiq lemah lembut ya. Warajam bunel Abu Jahal ya. Jadi keras nuntuna ya. Ya, waktu je tenau serarau na dodoga ya, kadang-kadang taedak pede ngumas di Masjidil Haram tuh lau hajiska lau tenau simdai aka syekh dohoka wara ke sedohoma ke China caru loan ngaji kan ya cencelo serem padahal tibaden kone ikfa tibade kone anu pala na kecek loa ya karena terbiasa ramen tenau ya, walaupun sebagian juga ada yang memang hebat-hebat di dalam urusan seperti itu ya. Kemudian bergandengan tangan dengan teman lelaki itu aib. Bagi masyarakat Indonesia bergandengan tangan dengan teman laki-laki adalah lazim. Namun bagi orang Arab hal itu adalah aib ya. Pernah ada warga negara Indonesia yang menggandeng tangan temannya ketika berjalan di pertokoan Mekah, tiba-tiba mereka diteriaki ya, antaluti wala gitu ya, antaluti. Luti itu maksudnya kamu ini kaum Lut ya, gitu ya. Jadi dianggap apa homo ya, dianggap homo ya. Haza aib ya, kamu homo apa bagaimana ya, ini aib gitu ya. Namun jika yang kita menggandeng wanita atau pasangan kita istri itu adalah hal yang wajib, yang lazim di sana. Jadi itu sesuatu yang lazim saja di sana. Kemudian berkendara di sebelah kanan. Bila di Indonesia semua kendaraan dan angkutan umum wajib berada di jalur kiri jalan dan letak roda kemudi mobil berada di bagian kanan, maka di Arab Saudi kebalikannya. Jadi iya, nggak dilai. Kadang-kadang neero hengga pada tempat supir. Jadi apa namanya berbeda di sana berbeda dengan letak apa namanya setir kita ya. Kemudian ketika kita misalnya nanti ingin pergi apa ngambil mikot di Tanim ya, jadi nuntu lalap lo sudah ada nuntu kemod Tanim sudah orang sok di Tanim ya. Kemudian nees lao langsung dari Tanim kau ngenawa ure ya nguare Tanim, kemudian nusolli rakaat ini ya, summa ruhu fil haram ya. Ruhu kunggahim sudah au ngaran nazhabune elaw ya kan kembali ya ruhu kan ini ya ruh ya nguare nami nelaw katan im sembe dua rakaat ngena nami lawa ka ya, dan itu akan terbiasa nanti di sana insyaallah ya, hal-hal bahasa-bahasa Arab yang ringan seperti itu ya. Kemudian menaikkan maupun menurunkan penumpang berada di jalur sebelah kanan jalan. Jadi di sebelah kanan jalan nanti. Kemudian diingatkan khusus wanita jangan bepergian sendirian, harus bersama mahram, suami atau sesama teman rombongan. Ain sampai tadosiwe aka lakis tiloa sama sekali awaliku lao ketika lao apa ziarah dan sebagainya itu ain lau lau ain sampai tertinggal kese ya hati-hati ya.
di sana ya. Maka ketika naik taksi, naik bis, naik mobil, naik apa saja, maka laki-laki usahakan laki-laki meneulu. Misalnya itu ada rombongan piadau sempurdau, neulu mone, ampo kau ne masive ya. Kemudian londore, londo ulum sive ya, ampo londo ma mone ya. Jadi ya ini hal penting ya, hal penting ya. Kita tidak menginginkan bahwa ada dari jemaah haji itu yang kemudian tertinggal, tersesat ya, terutama sivere ya, sampai kemudian ya tibadil laukain ya. Kita tidak ingin terjadi seperti itu ya. Kemudian saat naik lift juga harus selalu didampingi ya. Kemudian di Arab ya, ini masih disampaikan yang lama, walaupun di tahun kemarin sudah berbeda ini. Nilai kehormatan orang Arab terutama melekat pada anggota keluarganya, khususnya wanita, yang tidak boleh diganggu orang luar. Di Arab Saudi wanita adalah sangat privasi ya. Ya dulu sebelum tahun-tahun belakangan ini, wanita tidak boleh menyetir, bekerja bebas atau keluar rumah tanpa didampingi mahram. Ini adalah hal yang tabu. Ketika kita menanyakan hal seperti sudahkah menikah, berapa umurmu, siapa nama istri dan sebagainya ya, itu hal yang tabu. Tetapi ketika kemarin di tahun 2023 ini ya, sudah akan berbeda. Itu dah mau pernah lau haji, kami pernah lau umroh, tiada dosire misalnya. Sekarang akan berbeda. Di bandara langsung mau ngarana di ngenao banyak sekali petugas yang perempuan hari ini. Jadi petugasnya perempuan ya. Nanti di hotel banyak orang India, Pakistan, dan banyak dari negara-negara yang lain, saudara mahasiswa, saudara pekerja yang perempuan ya. Yang memai mbei kalung, memai daftar dan sebagainya, mbei kartu hotel dan sebagainya. Jadi motor masih askar yang dulunya laki-laki seraa, akhirnya motor masih ragu ya. Ya banyak sekarang yang polisi masih baik di terutama di Masjidil Haram ya, di Masjidil Haram ya. Jadi di poron motor dosiwe ya, motor dosiwe. Hanya saja nanti termasuk ke nanti ededa batu si warasi dosiwe ma wa taksi ya, wa taksi ya. Mas ada tapi jarang itu, cuman ededa batu sih ya. Pernah terjadi di Madinah Tolu ya, di sana ya, si Rice Pebuan ya, ne kaulau ya, lawa dia ajak ke Madinah waktu itu mau pergi ke Tanim. Rice Pebuan sih ya, sampai kita tolak dan bani podana pada ne ya. Ya kita khawatir ya, karena sudah ada kebebasan seperti itu ya, jangan sampai ya tiba ada tadi kita dibawa kemana ya, neentiri taksi yang resmi, kemudian ada tulisannya dan sebagainya ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian sudah lazim di budaya Saudi jika seorang pria tidak pernah mengenal atau bahkan sekedar melihat wajah istri atau anak perempuan dari sahabatnya, meski mereka telah lama bersahabat dan sering saling mengunjungi ya. Karenanya terhadap wanita Saudi tidak perlu kita bersikap sok ramah berlama-lama memandang, apalagi menggoda atau mengganggu ya, maka ini bahaya ya. Etika yang harus diperhatikan oleh pria dan wanita. Pria dan wanita tidak boleh bercampur dalam satu ruangan. Dan nanti di hotel itu atau bedoh SAKK ya, pasti masih di ruang di kamar yang lain, memone di kamar yang lain ya. Jadi tidak bercampur ya. Jadi lain atau do Indonesia beda urusan kamar Kak. Jadi muasasah di sana ya akan mengatur. Kaum pria Arab Saudi saling bersalaman bila bertemu, kaum wanita Arab Saudi biasanya akan berpelukan bila bertemu. Pria dan wanita tidak saling bersalaman di muka umum ya. Tanggalkan sepatu bila ke rumah seseorang. Menolak jamuan dianggap tidak sopan. Orang Arab Saudi memiliki kebiasaan makan bersama dalam satu tempat. Kemudian tidak boleh bersendawa di muka umum. Bersendawa dia kentea ya, kentea.
di muka umum. Wanita wajib menggunakan abaya, busana muslim. Jadi gunakan busana muslim. Wanita tabu berdandan atau memakai lipstik yang mencolok, ya. Jadi lampar lawa ke Masjidil Haram kah? Ededa IPC apa namanya? Kani IP lipstik, ya. Hanya saja memang kalau kondisinya panas pakai lip gloss itu. Lip gloss itu apa? Pelembab bibir, ya, pelembab bibir, ya. Konen dai mone ese akan ngumas panah deh mustikan ede, ya. Mada dohom da pernah tuduh ede arake ke ese akaga musti dikani. Kenapa? Watis kani pas mada dohom kemarin itu di puncak panas 45 derajat, ya, 46 derajat, ya. Tiskani ka ampo de losa kalau or hakka ora entok be bibi ke, ya. Kani, ya. Lip gloss. Kemudian wanita dilarang bersuara keras. Jika sedang antri, perhatikan jalurnya. Kalembo ade masih antri au aure antri poda, ya. Ya, tiap baik jalur-jalur, ya, laki-laki perempuan. Kemudian jemaah haji yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti kalau di Madinah itu lebih santun dauna, ya, lebih santun. Memang ai akal ya kan. Jadi lebih santun, lebih lemah lembut. Cara nguarau ba askara ka sigi Madinah ka na boy kenarin daire yallah haji. Kalau di Makkah yallah haji. Jadi kalau di Madinah ka nah halus foron seraan. Baik dari mulai polisi sampai do ke toko-toko lai cara nuntun, ya. Ya, sehingga apa namanya, dan itu sudah menjadi budaya, ya. Kadang-kadang kita bicara dengan mantau toko aka Madinah enggak hina iyo kone maddo arake ke tipine emlaw ka makagang. karena berbeda karakter, kasa sudah kan dedek enggak hina, ya. Konentoin de ngaran ketesan nabi deh madu doho di ma enggak awan enggak hina, ya. Caru nuntun dedere nancera rau harga coi apa namanya akan dawa insyaallah, ya. Jadi ya seperti itulah, ya, kita, ya, pala insyaallah kebiasaan kita ndai mah biasa santun di sini, insyaallah lah, insyaallah. Kemudian akan dawaka di Masjidil Haram hore aina ka apa namanya kantoin-toi urusan foto raun cawang bida, ya, nanti, ya. Jadi ya silakan, biasanya loa jepret sekali 2 kali deh palain kantoin-toi sampai mengganggu dan sebagainya, ya. Nanti akan namai WH ba askara beda urusan apa ainem pa nginam dai apa namanya Facebook di Masjidil Haram hore ain pa ngina. Saya dapati ada beberapa dari negara yang lain anak-anak muda itu, ya, kan tiba melosa di dendaiga, ya. Jadi diambil HP-nya, ya, ya. Tiba melosa gambar-gambar yang lain itu, ya. Maka usahakan pada saat ibadah itu, ya, ibadahlah kita, ya. Ya mada ingatkan juga dampak asi siaran langsung ketika ibadah-ibadah penting, bune kita lagi tawaf, dampak siaran langsung selalu sih, ya. Khusyuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Silakan gori tawaf re, ya, loa foto kurhinan Ka'bah di kawara-wara kayak silakan. Palang masih urusan ibadah-ibadah penting itu, ya wa nanti hapere iwa pretas re, ya. Jadi ya itu bagian, ya, termasuk nanti juga akan mempengaruhi daripada dilihat oleh orang-orang di sana, ya, seperti itu, ya. Selain urusan, ya, kehusyuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala juga akan berbeda. Cuma yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, termasuk yang dilarang tuh apa namanya foto dengan spanduk-spanduk di dalam itu, di lingkungan Masjidil Haram itu, ya. Jadi itu yang dilarang di sana, ya, di Masjidil Haram. Kemudian mada ingatkan juga kalau hendak mengucapkan sesuatu fikih wa'u, ya, ain sampai nuntu ma'iha, ya.
Termasuk kemarin ketika berbicara misalnya untuk ticarun ngatake ya, ededa pesi, konen de caruro ededa pesi ya. Karena banyak yang kami infus kemudian waktu ngahan-ngahan bergahin ticarun ngahan jauh deh, ticarun ngatake, bonang ngake ededa ya. Tahan pa edere, tahan pa. Ngah apa berdine ngah ya. Ya, ngahi pecarun jauh na caru insyaallah. Ya itu akan menjadi doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan banyak memang kejadian-kejadian di sana itu doa-doa yang baik itu luar biasa ya, akan menjadi sesuatu yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Bahkan ada satu kejadian ya, saudara kita yang kehilangan uang 15 juta depan Ka'bah itu dan kodaken cokki dan nangina ketika itu apa uja poha umi ake keluarga do TKW ya dan nguar batuan guru Haji Adnin waktu itu ake ke warang tahu nah ya lain tahu manusia ya. Nah, rahab di rumah ya rahab kai kepada Allah dewe di pada setengah jam setelah itu ya di bertelepon Pak Askar di Hijir Ismail rahkan balik ya ya jadi ya kemoto doa tahu-tahu insyaallah ya. Iya, kemudian itu yang pertama ya terkait dengan bagaimana di sana budaya di sana. Ya mereka paling senang dengan orang Indonesia ya, senang ada na edangi lo Indonesia do kagak. Ya karena keramahan kita, kemudian terutama do Indonesia ke mudah sekali infak, la ocah belanja itu raun ya. Jadi mudah sekali infak, la ocah belanja ya sehingga ya disenangi oleh orang-orang di sana ya. Nanti ketika di sana ketika sewatibda kita melaksanakan ibadah haji mada ingatkan usahakan senai sewatibda urusan pergi ke mana Arafah itu senai atau dua nai itu usahakan ededa umroh wa'u itu doh ya. Ini penting sekali karena ada beberapa jemaah dari kabupaten yang kita ingatkan waktu itu besi itu ana serundan deh Pak buaku lau sampai si Deni ne lau ke Arafah sehari sebelum ke Arafah deh lau umrah waktu haji ini berat Bapak Ibu lain bune lau umroh dai umroh biasa karena do orang Ezra ke Makkah sih Ezra ke Makkah jadi ya semua orang sudah di Makkah semua awalnya sebelum hari H pelaksanaan itu ya di Mekah semua dan itu berat ya berat secara fisik itu akan berat ya sehingga beberapa orang waralima ini donde dalam tanda kutip tele 3DN kayak madore terkapar di Arafah ya karena maki sehari sebelumnya itu ya mungkin seminggu sebelumnya silakan atau beberapa hari sebelumnya silakan warap waktu senawa kayak ya sampai ngua pemadroho waktu itu ngori haji pedere bau dua kali senai itu sentak maksudnya kang ngori karena ndai ke lau haji lain sekedar lau umroh itu ya karena umroh bui pelam bam kentuali bui pelam bam kentuali surawara piti surawara tenggo pak sementara haji sekali lau ndai ake nggak haji eka dohoke sampurun ba awali ampulo daftar lain lo haji ya maka ya itu menjadi perhatian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya kalau makin wa'ud baita doh yang selanjutnya terkait dengan apa yang kita lakukan ya selama kita perjalanan ya dari sini kemudian menuju embarkasi kemudian nanti menuju ke Mekah atau ke Madinah nanti ya. Yang pertama ya tentunya nanti tentu akan disampaikan ketika kita doa haji, ketika manasik dan sebagainya bahwa ya kita perbaiki niat dulu ya, perbaiki niat niat yang baiknya karena ya ini yang menentukan seraan ibadah daige tempuh ke niat ya innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi ya. Jadi niat kita karena Allah ya, niat ibadah
karena Allah Subhanahu wa taala, niat haji karena Allah, kita persiapan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam semua urusan ya jauhilah ria ya. Ya lain Allah haji lo kan ibu madake kan lo haji ya karena yang tidak penting itu semua ya, tidak penting ya, karena mabrurnya haji di hadapan Allah itu yang penting ya, yang penting untuk kita ya, maka perbaiki niat kita insya Allah ya. Kemudian sebagaimana saya sampaikan tadi ya, banyak hal-hal yang mesti kita persiapkan di awal ya di sini. Seperti latihan fisik ya, latihan fisik usahakan itu dong gonggori sembe suburin pak lampa misalnya seneake setengah kilo kombi nais tidak di luar tambah walistoi nais luar tambah walistoi bertenggo kai ya, insyaallah ya. Kebiasaan-kebiasaan seperti itu akan memudahkan kita nanti di sana ya, memudahkan kita nanti di sana. Kemudian kebiasaan ibadah ya, kita dohoma mone-mone terutama biasakan ke masjid ya, ke masjid agar kita nanti terbiasa di masjid di sana ya. Biasakan sholat di masjid ya, biasakan sholat di awal waktu ya. Jadi hal-hal seperti itu ya. Kemudian kalau terkait dengan kanir lombok dohore mata doho kemarin tuh karena maklumu sebagian besar dari Maderoho ipila longbotona ada dari takire ya, ternyata waktu ada kembotos watake sampai gadu kayak apa namanya kirim kayak paket doh sih, karena nanti apa yang kita di sana itu wati londu kone au ne belita ya. Jadi ya sekedar ya 3-4 pasang pakaian saja. Pala nanti tentu akan dijelaskan oleh teman-teman dari Kementerian Agama ya terkait itu. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian nanti kita biasanya akan diberangkatkan dari pemerintahan Kota Bima dan nanti akan dipakai bis yang oleh Pemkot, kemudian dibawa ke bandara sana ya. Nanti ain sampai waram ngeri tetapkan beliau jam upah ya sampai aka sigi Pemkot di jam upah war taka sawati di jam upah aka dawa jam 9 pagi misalnya waram jadwal jam 9 pagi, maka di jam 7:30 war taka dawa itu ya. Jangan sampai ada yang terlambat karena ini akan mempengaruhi semua orang ya tiloang ngeri ya. Kemudian ain nefas sarapan ya, jaga kesehatan ya. Kemudian ketika nanti di atas pesawat ya, terkadang kita melakukan sholat di atas pesawat dengan tayamum ya tentu itu dah berbeda cara tayamum ya. Tayamum itu ada fikihnya itu yang diambil halalop tari kontu pesawat kemudian diusap ke muka, kemudian sekali lagi diusap ke tangan ya. Ada yang mengusapnya biasanya sampai siku, ada yang sampai pergelangan tangan. Silakan bernet itu ada fikihnya ya. Jadi ya silakan ya. Jadi ya kemudian sholatnya seperti biasa, waktu sujud ca'awa ya, karena bedakan saja antara rukuknya stoi, kemudian sujudnya ke awanari dede pak. Sholat di atas pesawat itu ya. Kemudian mesti tenau kita doh penggunaan toilet di atas pesawat ya, mesti tenau kita doh penggunaan toilet di atas pesawat itu ya nanti waraku tekan di mabiru mekala dohoka di atas pesawat itu. Jadi kita doh pernah kan di pesawat mungkin akan terbiasa, kita doh belum di pesawat nanti memang harus dilatih tisingina kani tisumpuare loa kani gelas atau botol oi beda ya, terutama nanti di pesawat yang di malumu sekitar 12 jam pulang perlawan daika lumayan dondo ya, pasti waraku buang air kecil buang air besar di atas pesawat kita ya. Yang dari Lombok ke Madinah atau ke Mekah itu.
Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian nanti di atas pesawat kalau itu dah matinginan ente pesawat tayu kangi apa namanya gendang telinga jadi apa namanya, maka caranya loa panaa permen loa nonos laho atau wati suara edere bisa melakukan hintinawa, kemudian pula ilu ufi nah lo sambali angi mara kempi ifiko akan deh ya, terutama pas tekan pas London kayak deh ya, terutama pas tekan pas London ya. Jadi insya Allah itu akan membuat kita tidak wati oleng di atas pesawat. Kemudian apa namanya, hal-hal terkait ya di atas pesawat juga, yaitu dohoma mabuk kendaraan ya silakan boleh meminum antimo dan sebagainya ya. Nanti juga akan dijelaskan oleh tim-tim kesehatan nanti di puskesmas juga bahwa itu doho penting untuk membawa obat-obatan pribadi ya, karena nanti di atas pesawat juga ini kadang waram hengge dan sebagainya itu waraja obat-obatan dari tim kesehatan, pala ada obat-obat khusus itu doho misalnya tekanan darah tinggi, itu doho biasa ya, obat-obat tertentu. Kalau ita dohomawati hengge dan sebagainya, siapkan saja obat-obatan umum ya, dirupana dan sebagainya di atas sana, dan nanti juga akan diberikan di embarkasi juga ya, di embarkasi juga akan diberikan insya Allah. PA di embarkasi itu akan diperiksa juga itu diperiksa, akan ditentukan juga istitoahnya di istitoah kesehatan itu insya Allah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian ya terkait dengan ibadah-ibadah lainnya ya nanti mungkin akan ada lagi sesi-sesi berikutnya yang akan dijelaskan oleh para pemateri yang lain insyaallah. Intinya bahwa ya kita belajarlah ya, karena setiap ibadah yang kita lakukan ini usahakan pada ilmu ya, ada ilmu yang kita punya ya. Aku dirawi setelah di SAKK, aku dibaca ketika kita melakukan tawaf, ketika kita melakukan sa'i ya, ketika nanti di Arafah, ketika nanti di Muzdalifah, ketika nanti di Mina ya hal-hal seperti itu ya dipelajari dari Ararasan Dait Ake, sehingga ketika nanti di sana bisa kita laksanakan, walaupun nanti ada praktek tentunya ya. Insya Allah Mada juga diundang juga untuk bersama beliau-beliau ini untuk menemani Tadho di dalam praktek nanti insya Allah ya. Sementara ini dulu pembicaraan Pak dari Tadho, diskusi dan sebagainya. Ini saja yang bisa saya sampaikan untuk sementara ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat Al-Quran demikian paparan materi yang disampaikan oleh Ustaz Indri Wahidi, Magister Desa tadi, tentang budaya Arab selama melaksanakan ibadah haji. Di antaranya yang perlu kita dengar tadi adalah nanais muntul Arab karena ini kasar. Iya. Tapi anak sakti itu bahasa Mekah. Iya. Saya kasar. Iya. Ya hal. Ini hari ini. Roci bina gitu. Enak aku jangan ke lain. Contoh seperti ini. Jadi tadi kasih tahu ini anak ini deh. Botol ini otak tahan itu berkait akibat potongan kontare tadi kontare naik kone bikin vokal. Jadi ayat pemerintah ayat tadinya keragaina tuh Arabkan ayat bahasa Basina kita sangire ya habibi apa rajulun jai wahai kekasihku engkau laki-laki yang hebat. Padahal warna ini
Barat tahu sana ini kayak sedekah kayak jin kayak gede-gede doakan jawab Indonesia ini Indonesia ibu bapak dikenal sebagai jamaah haji yang sopan, jamaah haji yang ramah, jamaah haji matahur, jamaah haji di kompromi Islam. Jadi mereka sedekah ya harus sedekah rahul kalau tak tahu jangan perlu dibeli kopi mana oleh malaikat karena di musim haji itu bapak perwujudan dan penampakan malaikat itu sangat bervariasi. Para tadios nomor oleh becah huntana, becah hontona itu rasul pahuna ainat tolak tadom dan dari 10 ciri-ciri malaikat yang diutuskan Allah kepada jemaah haji itu salah satunya benar-benar malaikat surga. Jadi nanti sirahnya mati menutup para rasul becah hukuman benar becah hukum ini jadi ainat tolak kepada Allah itu malaikat yang disebutkan dalam hadis riwayat Muslim 10 ciri-ciri malaikat yang diutuskan Allah pada musim haji. Terbanyak nanti adalah ada di Arafah. Jadi mulai. Ibu bapak, kopi kita mau sesuatu kebiasaan kita. Kita sendiri menaiknya, saya tapi bayar bojo, baru mulai yakin. Antara jemaahnya, barang pernah lawan haji. Iya. Tunggu foto dan lainnya pernah lawan umroh. Iya. Para foto wanita pun mati pulau umroh dan mati pulau haji. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada Ustaz Haji Dedi yang telah memaparkan dan memberikan materi seperti kita. Barat yang terpaksa untuk sekali sedih. Barat yang tersedih meminta doa. Dede. Sampai waktu di mana? Waktu marah atau marah? Baik, ibu bapak anggap saja waktu marah. Kalau waktu silakan sebagai bentuk, maka ingin memberikan satu informasi penting. Iya, setelah mata sampaikan informasi akhirnya, Iya. ada usulan dari Sahe Madara jamaah haji 2024. Pun sampai tempuh raka ilmu na ini nunggu raka ilmu syukur loka awal. Maka diusulkan kepada Dohota untuk dibuat film dokumenter tentang perjalanan haji dari selama proses pendaftaran, kemudian manasik haji, kemudian PT Badan Biovisa karena Biovisa itu bapak, termasuk hampir seperti tema terakhir akhir tahun awal wilayah Biovisa kalau berdiri. Biovisa kakak langsung ke Arab Saudi, sistem online untuk menerbitkan visa ke kota. Dengan data yang terkirim oleh Badan Toko secara online di Arab Saudi itu bisa menerima atau menolak proses visa karantina. Bagi tamu yang punya rezeki 3 menit selesai. Tapi bagi tamu yang bermasalah 3 hari baru selesai. Dan seperti apa yang mengatakan DHT 2 sampai ke sehingga menurut maka kasut sebagai petugasnya sama teman-teman yang lain dengan Devisa Lore itu laki-laki lah yang kurang BH Devisa ya kami hampir ini serah 5 jari terdomak ini 5 jari mawana kalau waras masalah nah botol-botol ngapa mata sebut itu doken kopi maka sampai jadi misalnya kita doken kopi di dalam pisau akhirnya mentok kiri dan masih itu kita doken kurang karena kan dapur lain yang kita bikin manja itu
Sebab kalau sini nama sokri untuk cuci piring di dapur itu, nah tipis ruas jari, kan nanti ruas jarinya barang makam-makam kita ini. Coba tanda tembak kena kita kena istilahnya Sidik jari. sidik jari tadi, kan barang kendaraan deh, barang pembalan. Nah bolas kambalan itu bapak, coki ante materi sampai penarian itu baru sukses ngambil itu. Sementara dia baru lagi karena apa istilahnya server ya. Iya, servernya. Server di sana itu hanya satu, jadi lebih dulu. Bermasalah sih, cari kan oleh setengah mati dengan itu barangnya kalau main lalu maka tahu pihak bisa itu orang. Karena ini ibu mohon kurangi dulu masuk dapur. Saya atau kandung masuk. Hati-hati itu karena dari pagi kalau kita dinaruh hati jadi mana si anak mana si Dota ya cuma bantu-bantu Pak Kore maka hanya rekomendasi kita di penggunaan softgreen atau pendengaran bisa cakai ingat ini Sunlight. Iya, sunlight. karena itu sangat berpengaruh pada pengambilan sidik jari terbohong. Bayangkan 10 sidik jari Bapak Ibu. Wah sukses mawana, maksudnya lagi. Sebuah jari dari 5 jari ini bermasalah, patah, ulang. Maki tanggul, mana tinggal bahasa maki bagaimana doa. Melayani doa sepenuh hati dengan penuh ramah pada doa lakukan itu. Bagi bapak-bapak yang harus diberi apa? Air itu lebih cilaka. Sebab kalau ada berdasar picu gimana salah satu dari jari doa itu menjadi kesulitan bagi mata doa untuk mengambil lukisan. Karena itu harus karawi berhubungan dengan alat-alat cila, ponggo, pisau, dan luas tainannya minat dohora, terjaga pun jadi jemari terlaknya menjadi tetap jadi yang aman. Maka aku di ayat terbuka, ya lainnya kata kemampuan dohore, karena IDP cuci piring bagi masih kata bagi mamore IDP nanti siap pokok. Nah, Mata Doa akan bikin film dokumenter untuk mempermudah termometer. Tentu Mata Doa dengan Haji Amri sedang mengumpulkan film-film dokumenter itu. Jadi para kabar hanya dengan suara nanti, dubbing istilahnya. Dubbingnya. Kemudian ada tentang film naik pesawat untuk jemaah haji. Di dalam pesawat seperti apa, turun dari pesawat diceritakan apa yang dilakukan, pada sedang menentukan. Nanti kita akan putar itu tentu di ruang tertutup. Kalau dalam haji kan masih di tenda karena terowongan. Nah di ruang tertutup nanti pada sudah meminta infak secara pribadi kepada seseorang untuk membiayai itu. Karena kegiatan pimpinan manasik haji ini jujur itu Bapak 0 rupiah, tidak ada anggaran dari siapapun. Hanya kita semangat dan kebersamaan. Kemarin dengan mengumpulkan aja untuk Palestina, kumpul banyak Bapak Ibu. Iya. Kenapa untuk kepentingan kita nggak mau untuk berkorban sedikit? Maka waktu itu Rahul akan kita ngomong lagi. Minimal kata kakak ramada mempatang ada, maka hanya mengimbau ayo kita berinfak fisabilillah untuk menambah pengetahuan seluruh jemaah. Inilah proses mulai pendaftaran, pemberangkatan dan kepulangan haji. Iya. Nah, dokumenter yang sudah mengumpulkan ini sudah durasinya sekitar 90 menit. Alhamdulillah. Tentu masih 2 kali lipat dari itu. Diperkirakan nanti 3 jam Bapak. Iya. 3 jam kurang atau 3 jam lebih sedikit. Untuk mempermudah kita. Iya. Bukan saja menerima ceramah. Iya. Dan mohon maaf Bapak, kalau ini terjadi, maka saya hanya kota Bima yang melakukan itu. Alhamdulillah. Termasuk pimpinan manasik haji tanpa anggaran ini, hanya kota Bima yang berani melakukan.
Iya. Layanan yang kolektif kita, Iya. karena kita punya jiwa yang sama Iya. untuk keterpanggilan melaksanakan ini demi ilmu manasik haji untuk kita semua. Sampaikan kan? Iya, sudah beda. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, ini sesuai dengan harapan kita bahwa bagi bapak-bapak diharapkan untuk sholat berjamaah Iya, tak. sedikit kami tanyakan apabila mungkin ibu-ibu tidak bisa ikut, apakah keamanan ibu-ibu di hotel tidak bisa? Iya, iya. Kemudian itu yang kita lagi khawatir kita pada mendengar kemudian yang kedua harus diingatkan namanya musibah kan kita tidak bisa bicarakan. Kalau suatu saat barang terjadi tadi, saat itu tangan kita dalam keadaan terluka misalnya, apa ada solusi? Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Madam Cambem Seraba. Baik, terima kasih banyak. Ya, pertama yang ditanyakan terkait dengan keamanan ya. Sebenarnya ya cerita Madakanta apa namanya Siwe Ain sampai tertinggal sendirian. Secara umum di sana aman ya, aman. Secara umum aman koda ya. Awali ke hotel loh, aman sekali ya, aman sekali karena apa? Ta'awaun tiloa luudom dan tahu kartu di hotel kak. Bahkan lengar iwa atau keluarga ndai ma wara akan Makkah kak tiloan lu ese hotel itu iswara kartu hotel kan. Awalik dom kelain itu maksudnya ya. Jadi tiloan lu ya, tiloan lu do. Ya sehingga ketika misalnya wara sebagian daripada jemaah kita yang tidak bisa pergi ke masjid, maka dan aman pak nih sembia ke masjid hotel horen aman pak ya insyaallah. Jadi watiwara masalah ketika istri kita saudari-saudari kita tinggal di hotel itu ya insyaallah aman poda ya, aman poda ya. Nguap madakan dere ketika losa-losa taari doho misalnya kadang-kadang warak lawan dari lautio Jabal Nur misalnya ya. Ain sampai tertinggal, ain sampai masih beren toi lalona tabe misalnya kidin ga tertinggal bis dan sebagainya, ain sampai warama tertinggal ya. Kalau memone surah ain nefa gelang itu pak gelang lao kalung itu pak kone na nawa ambali babdoa ka aku ya aina nefa ya aina sampai runcup kita doho pede gelang doho re lao kalung ada identitas lah kemanapun ya. Ketika lao dam doho rauka kadang-kadang wara kuma lampu-lampuan tiba dun dolar re pala nawa ambali babdo mapentin wara gelang atau kalung itu. Jadi insyaallah dah aman dah. Kemudian terkait dengan tadi biovisa, kalau yang lalu itu bisa ada keterangan dari puskesmas yang ditulis dengan bahasa Inggris dan tapi walau alam tahun ini sudah beta JK mabad. Informasi sementara biovisa akan dihapus, tetapi sebagian juga masih mengatakan tetap berlaku. Nah kita berandai saja tetap masih berlaku. Masih berlaku ya. Ya kita tidak berpikir yang gangga. Nah pertanyaannya, unik kalau salah satu jari bermasalah. Iya. Kinam cila, kinam pisau apa gitu. Jawabannya terakhir itu ada surat keterangan yang berbahasa Inggris. Ada surat keterangan berbahasa Inggris. Untuk menjamin itu harus mengambil keterangan rekomendasi atau keterangan dari puskesmas yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak ada masalah dan kesehatan. Nah, kasar itu menurut akan dibuat untuk dikirim menjadi biovisa Arab Saudi. Iya. Nah itu nanti dia. Tapi kalau yang bermasalah dengan surat keterangan dari puskesmas itu biasanya terakhir ya. Iya, iya. Terakhir sekali untuk diproses. Biasanya tinggal 10 hari sebelum keberangkatan baru diproses. Iya. Begitu susahnya Bapak Ibu.
Karena itu kayak mata gede kalau masih lewat di situ jaga si janji mati. Yang mulus kok itu. Paling saking mulus wanita cukup kita tawarin sekali. Tapi kita kurang harus lagi. Ya gampang beda kalau akhir di mana dan apa luas-luas ini jangan sampai itu hilang. Itu yang paling penting Bapak Ibu ya. Bapak kamu mata kasar. Kopi tahu kopi sebenarnya. Iya, iya. Ya, kalau wali Bapak ini Selasa yang akan datang sekali lagi ya untuk bimbingan manasik haji dan umroh yang akan diisi oleh Ustadz Haji Amin SQ MPDI. Baik Ibu Bapak, terima kasih kepada kita Ustadz Haji Budi yang telah memberikan materi selama kurang lebih 90 menit tadi. Terima kasih atas kehadiran ayah dan bunda jemaah haji semuanya. Barakallahu fikum. Semoga Allah merahmati kita dengan kesehatan yang prima, keafiatan dan keuangan bakti yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Mari kita tutup manasik haji ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian khusus ibu bantu terus mata ibu Insyaallah, alhamdulillah. ngarah kira Bunda Siti Maria Muhammad Saleh. Insyaallah. Sama Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.